Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Farozi dari kelas P3 KPI dengan NIM 2040210063. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi, gaya, kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang di dalamnya menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Saat di dalam organisasi terjadi perubahan sistem, komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat meningkatkan inovasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai di dalam organisasi. Terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Jenjang jabatan di antara karyawan dalam organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja atau cara bekerja sama dengan orang lain secara konsisten, melalui bahasa yang diucapkan dan melalui tindakan yang dilakukannya, sehingga membantu orang lain untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pada saat seorang pemimpin melakukan kombinasi antara bahasa dan tindakan yang menggambarkan sesuatu pola yang cukup konsisten guna mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut sedang melakukan suatu gaya kerja yang kemudian disebut dengan gaya kepemimpinan dalam kepemimpinan. Dalam Rifai dan Mulyati juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika dia mencoba mempengaruhi bawahannya. Ivancevich, Konopaske, dan Matheson menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mengubah sikap pegawainya, yaitu 1. Komunikator. Pegawai akan lebih mungkin mengungkap sikap mereka menjadi lebih positif jika mereka mempercayai, menyukai, dan mempersepsikan bahwa pemimpin memiliki berbagai kelebihan. Jika pimpinan tidak dipercaya, usahanya untuk mengubah sikap akan menjadi tidak berguna, karena pegawai tidak akan meyakini atau menerima pesan pimpinannya. Menyukai pimpinan dapat menjadi sebab perubahan sikap pegawai, karena mereka berusaha mengidentifikasikan dan mengadopsi sikap serta perilaku seorang komunikator yang disukai. Karena pimpinan yang hanya memiliki sedikit kelebihan kurang dihormati oleh rekan kerja dan atasannya, sehingga mengubah sikap pegawainya akan menjadi lebih sulit. 2. Pesan. Meskipun pimpinan dipercaya, disukai, dan dilihat memiliki kelebihan, pesan yang disampaikan juga harus jelas, dapat dipahami, dan meyakinkan. Pimpinan hendaknya dapat mengirimkan pesan verbal maupun non-verbal yang persuasif dalam usaha mengubah sikap pegawainya. Misalnya, secara verbal pimpinan mengatakan bahwa dia mendukung presiden direktur yang baru. Namun secara non-verbal diketahui bahwa pimpinan tidak pernah menghadiri pertemuan dengan presiden direktur yang baru, yang menunjukkan bahwa sebenarnya pimpinan tersebut tidak mendukung presiden direktur yang baru tersebut. 3. Situasi. Kemampuan pimpinan untuk mengubah sikap pegawai juga tergantung pada situasi di mana usaha tersebut dilakukan. Salah satu faktor situasional yang dapat meningkatkan persuasi adalah pengalian. Misalnya, supaya target penjualan meningkatkan didorong dengan adanya peningkatan bonus akhir tahun bagi pegawai yang berhasil mencapai target penjualan yang ditetapkan. Faktor situasional lainnya juga dapat mendukung perubahan sikap pegawai adalah menciptakan lingkungan kerja menyenangkan sehingga dapat berdampak positif pada usaha
kepemimpinan dalam mengubah sikap pegawainya. Gaya kepemimpinan. McGregor menentukan dua asumsi gaya kepemimpinan disebut teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang sebagai alat produksi, dimotivasi oleh ketakutan dan hukum atau kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Pemimpin bertugas mengatur, mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya, bekerja bersama pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, dan mendorong pegawai berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Seperti gambar yang sudah ditampilkan. Beberapa model teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. 1. Wade dan Libet 1960. Wade dan Libet mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Pertama, authoritarian leaders. Pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Kedua, democratic leader. Pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengkontrol aktivitas kelompok, berbagai kewenangan, dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga, laissez-faire leaders. Pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Pemimpin menerima konsultasi dari bawahan, tapi biasanya ia mendelegasikan semua kewenangan pada bawahan. 2. Teori kisi kepemimpinan. Black dan Mouton. Kisi kepemimpinan di sini menggambarkan bagaimana perhatian pimpinan pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan. Gaya pengalah ditandai kurangnya perhatian terhadap produksi. Bila terjadi konflik, pemimpin jenis ini tetap netral dan berdiri di luar masalah. Gaya tim menaruh perhatian tinggi terhadap tugas dan manusia. Pemimpin amat menghargai keputusan logis, kreatif, serta hasil pengertian dan kesepakatan anggota organisasi. Bila terjadi konflik, pemimpin mencoba memeriksa alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Pemimpin mempunyai rasa humor tinggi. Pemimpin tim mampu menunjukkan kebutuhan, akan saling mempercayai dan menghargai di antara sesama tim, juga menghargai pekerjaan. Gaya santai. Gaya santai ditandai rendahnya perhatian pada tugas, perhatian tinggi pada manusia. Pemimpin menghindari terjadinya konflik, tapi bila tidak bisa dihindari, ia mencoba melunakkan perasaan orang dan menjaga agar mereka tetap bekerja sama. Pemimpin seperti ini lebih banyak bersikap menolong daripada memimpin. Dan masih lagi banyak teori lainnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.